Shalom adik-adik, jumpa lagi di acara kesayangan kita, Tori, Today Story. Hari ini Kak Citra punya cerita yang bagus untuk kita pelajari. Ayo kita sama-sama dengarkan cerita hari ini. Judul cerita hari ini, Masalah Sepele. Ada seorang anak bernama Betty. Ketika ia sedang asik membaca, ibunya datang dan bertanya, "Sudah kau pasangkah kancing sepatumu yang lepas, Betty?" Tanya ibunya. Belum. Sahut Betty. Tunggu sebentar. Aku ingin menyelesaikan membaca buku cerita ini dulu. "Sudah 3 kali kuingatkan." Ujar ibunya dengan suara jengkel. Ah, itu kan masalah sepele, Bu. Aku masih ingin membaca. Nanti saja kancing itu kupasang. Tambah Betty. "Betty, hal-hal yang sepele seringkali sama pentingnya dengan hal-hal yang nampaknya besar." Ucap ibunya. Sudah berkali-kali hal itu ibu katakan. Kalau mengerjakan yang sepele aja tak mau, bagaimana mungkin kau bisa mengerjakan yang besar? Ayo, pasanglah kancing itu sekarang juga. Betty menutup buku ceritanya dengan keras-keras. Ia marah. Ia beranjak, hendak mengambil kotak jahitannya. Tetapi, ketika ia sedang mengambilnya, Molly, temannya, datang dan berseru kepadanya. "Hai Betty, keluarlah, ayo main-main." Betty melihat keluar dari jendela. Aku disuruh ibu memasang kancing sepatuku. "Ah, itu kan bisa nanti. Ujar Molly. Barang sepele. Apa bedanya dikerjakan sekarang dan nanti setelah kita main-main?" Baiklah. Sahut Betty. Diletakkannya kotak jahitan di tempatnya semula. Lalu ia pun berlari keluar bersama Molly. Kedua gadis kecil itu berlari-lari ke jalan. Betty tak bisa berlari cepat, sebab sepatunya longgar. Bila ia berlari terlalu cepat, sepatunya akan terlepas dan tertinggal. Mereka melihat-lihat etalase toko mainan. Tiba-tiba datang seekor anjing kecil. Anjing itu melompat ke arah Betty, hendak mengajaknya bermain-main. Tetapi Betty tak tahu maksud anjing itu. Ia ketakutan dan berteriak. Ia berlari terbirit-birit sementara anjing tadi mengejarnya dengan riang gembira, mengira Betty mengajak balapan lari. Sepatu Betty lepas dan tertinggal di jalan. Anjing yang mengejarnya berhenti. Dicium-ciumnya sepatu Betty lalu digigitnya. Si anjing senang mendapat mainan. Berkali-kali sepatu Betty dilemparkan ke atas dengan mulutnya dan kemudian ditangkapnya lagi. Anjing itu memang sangat pandai. Tetapi pada suatu ketika ia tak dapat menangkapnya kembali. Sepatu Betty mengenai kepala kuda penarik kereta susu yang sedang berhenti tak jauh dari situ. Dan kuda itu melompat terkejut. Karena ketakutan, kuda itu pun berlari sekencang-kencangnya menarik kereta susu di belakangnya. Ketika sampai di jalan menurun, kuda itu tak dapat menguasai kecepatan larinya.
Kereta susu beserta botol-botol susu di dalamnya terguncang-guncang ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba, kereta itu terguling dan botol-botolnya pecah berkeping-keping. Kudanya berhenti dengan tubuh gemetar. Suara botol-botol yang pecah mengejutkan kuda penarik kereta lainnya yang kebetulan sedang berhenti di dekat situ. Kuda itu pun berlari ketakutan menarik kereta di belakangnya yang berisi batu bara. Ketika itu sebuah mobil datang dari arah yang berlawanan. Pengemudinya membanting kemudi untuk menghindari tabrakan dengan kereta batu bara tadi. Tetapi malang, kereta batu bara itu menghantam sisi mobil hingga mobil itu terbanting ke pinggir jalan dan menyeruduk jembatan, masuk ke dalam sungai. Orang berteriak-teriak. Wah, Cepat, ya ampun. cepat tolong orang di dalam mobil itu. Cepat, tolong orang di dalam mobil itu. Tolong dia, cepat. Kalau tidak, dia bisa tenggelam. Tolong dia. Cepat. Dengan cepat air masuk ke dalam mobil. Untunglah, orang telah berhasil menyelamatkan pengemudi mobil itu sebelum mobilnya tenggelam sama sekali. Bajunya basah kuyup dan ia sangat sedih memikirkan mobilnya. Ya ampun, malang benar nasib mobilku. Katanya, Tapi untunglah aku selamat. Mengapa kuda itu lari? seorang polisi datang dan membuat catatan mengenai kejadian itu. Orang berkumpul mengelilinginya, mencoba menerangkan apa yang terjadi. Betty dan Molly pun ikut menggerombol di situ. Betty hanya mengenakan sebelah sepatu, sedangkan kakinya yang satu lagi hanya mengenakan kaos kaki. Sepatunya tertinggal di tempat kereta susu berhenti tadi. Bagaimana asal mulanya? Tanya polisi. Mobil ini ditabrak oleh kereta batu bara hingga terpental ke jembatan dan menyeruduk masuk ke sungai. Tapi mengapa kereta batu bara itu bisa meluncur tanpa pengemudi? Begini, Pak. Begini, Pak. Jawab orang-orang serentak. Kudanya terkejut. Ada kereta susu terjungkir dan bunyi botol pecah itu mengejutkan kuda penarik kereta batu bara. Kelihatannya kuda penarik kereta susu itu sedang mengamuk. Ujar polisi sambil melihat susu yang berceceran di jalan. Sayang benar susu sekian banyak terbuang sia-sia. Pasti banyak orang yang tidak menerima susu hari ini. Selah seseorang. Apa sebabnya kuda penarik kereta susu itu mengamuk? Tanya polisi lagi sambil menggigit pensilnya. Hanya seorang saja yang tahu. Ia kebetulan melihat ketika sepatu Betty mengenai kepala kuda tadi. Maka ia pun menceritakannya kepada polisi. Ada anjing bermain-main sepatu. Anjing itu berkali-kali melemparkannya ke atas. Dan pada suatu ketika sepatu itu jatuh mengenai kepala kuda penarik kereta susu itu, Pak. Si kuda terkejut dan lari seketika. Kata polisi sambil menulis di buku catatannya. Dari mana anjing itu mendapat sepatu? Mula-mula anjing itu melompat seperti hendak menyerang seorang gadis kecil. Gadis itu lari ketakutan dan sepatunya ketinggalan sebelah. Lanjut orang tadi. Sepatunya diambil anjing itu dan dipakai bermain-main. Dilempar-lemparkan ke atas. Wah, panjang juga urut-urutan kejadiannya. Kata Pak Polisi. Tapi ini memang kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Mana gadis yang sepatunya lepas itu? Ini Pak Polisi. Sahut Molly sambil mendorong Betty ke depan. Semua orang melihat Betty hanya mengenakan sebuah sepatu. Kakinya yang sebelah lagi hanya terbungkus kaos kaki. Carilah sepatumu, nak.
ujar Pak Polisi ramah. Jangan takut, kau tidak bersalah. Tetapi Betty tahu bahwa semuanya itu terjadi karena kesalahannya. Ia menangis terseduh-seduh sambil mencari sepatunya. Tak dihiraukannya Molly yang berusaha menghiburnya. Betty cepat-cepat berlari pulang menemui ibunya. Sambil menangis sedih, diceritakannya semua kejadian tadi kepada beliau. Ibu, betapa banyaknya malapetaka yang terjadi. Sebuah mobil menabrak jembatan dan masuk ke sungai. Pengemudinya hampir saja ikut tenggelam. Lalu kereta batu bara dilarikan oleh kudanya dan kereta susu terguling. Botolnya pecah semua dan susunya terbuang sia-sia di jalan. Seandainya aku menurut pada ibu dan mau menjahit dulu kancing sepatuku, tentu peristiwa yang menyedihkan itu tak akan terjadi. Sebab sepatuku tak akan terlepas. Ya, dengan demikian sepatumu tak akan dipermainkan anjing, sehingga mengenai kuda penarik kereta susu. Kereta susu itu tak akan terguling, dan kereta batu bara itu tak akan dilarikan kudanya hingga menabrak mobil, dan mobil itu tak akan masuk ke sungai. Tambah Ibu Betty. Ibu, aku sedih sekali. Semua itu cuma gara-gara kancing sepatu. Tak kusangka hal sepele bisa berakibat begitu besar. Memang Betty, Kata ibunya. orang tak pernah menyangka bahwa hal sepele bisa berakibat besar. Ya, bahkan hal yang sepele seperti kancing sepatu bisa mengakibatkan malapetaka. Itulah sebabnya kita harus selalu berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang besar maupun yang kelihatannya sepele saja. Mulai sekarang, aku akan berusaha tidak menyepelekan hal-hal kecil, Bu. Sahut Betty. Tetapi, betapa sedih hatiku kalau mengingat banyaknya kesusahan yang terjadi gara-gara aku hari ini. Benar sekali adik-adik. Seandainya Betty mau memasang kancing sepatunya seperti yang dikatakan ibunya, tentu malapetaka itu tak akan terjadi. Bagus pelajaran cerita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Karena Tuhan melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini, Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar kisah yang berjudul Masalah Sepele. Dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita bisa melihat bahwa orang yang suka menunda pekerjaan itu adalah sikap yang buruk. Akibat ketidaktaatan Betty, akhirnya terjadi kecelakaan yang merugikan banyak orang. Ketika Betty disuruh oleh ibunya untuk memasang kancing sepatu yang lepas, Betty tidak segera melakukannya, sehingga Betty mengalami masalah besar. Pada saat Betty bermain dengan Molly, tiba-tiba ada seekor anjing mengejarnya dan sepatunya terlepas. Sepatu itu dibuat mainan sama anjing dan jatuh mengenai kepala kuda penarik susu yang berhenti tidak jauh dari situ. Karena terkejut, kuda itu lari kencang menarik kereta susu yang ada di belakangnya. Dan kuda itu tidak bisa menguasai diri. Dan tiba-tiba kereta itu terguling, semua botol-botol pecah berkeping-keping. Akibatnya, kuda penarik kereta yang lainnya yang ada di tempat itu yang berisi batu bara berlari ketakutan dan menghantam sisi mobil yang datang berlawanan arah sehingga mobil itu menyeruduk jembatan dan masuk ke dalam sungai. Untungnya pengemudi itu bisa tertolong. Setelah polisi menyelidiki dari awal, akhirnya Betty menyesal dan menyadari kesalahannya. Nah adik-adik, betapa pentingnya kita belajar taat dan jangan suka menunda-nunda pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Betty. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul Jangan Suka Menunda Pekerjaan. Dalam Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan oleh banyak orang. Contoh, seorang siswa yang mendapat pekerjaan rumah atau PR dari sekolah seringkali berpikir, PR-nya nanti saja ku kerjakan, atau besok kan masih ada waktu. Menunda pekerjaan yang seharusnya kita bisa kerjakan saat ini adalah suatu tindakan yang justru akan merugikan diri kita sendiri.
Menunda berarti menyia-nyiakan waktu yang ada. Menunda berarti kita telah kehilangan waktu. Karena waktu yang hilang tidak akan bisa tergantikan. Kalau kita kehilangan suatu barang, kita masih dapat membelinya. Namun, sekali kita kehilangan waktu atau kesempatan, itu tidak akan pernah kembali. Tidak ada tempat, toko, supermarket, atau mall di dunia ini yang menyediakan waktu cadangan atau menjual waktu. Semakin kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan, semakin membuat kita menjadi malas. Ingat, semakin kita menunda-nunda waktu, semakin berat tugas dan pekerjaan kita. Belum lagi selesai mengerjakan pekerjaan pertama ini, sudah datang lagi pekerjaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu pentingnya hari ini, sehingga Alkitab menasehatkan agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Betapapun hebatnya kita di hari kemarin, itu sudah berlalu. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mengubah sesuatu yang telah berlalu. Begitu juga dengan hari esok. Itu semua di luar jangkauan dan pikiran kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena itu, marilah kita menaruh perhatian dengan sungguh pada apa yang sedang terjadi saat ini atau sekarang. Kerjakan dengan sungguh, jangan tunda-tunda, apalagi hanya berpangku tangan tanpa berbuat sesuatu. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada sebaik mungkin. Karena seperti apa kita di hari esok adalah tuaian dari apa yang kita lakukan sekarang. Masa depan kita adalah hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Hari ini atau waktu sekarang adalah berkat dan pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, pusatkan pikiran, tenaga, dan talenta untuk segala sesuatu yang ada di tangan kita. Dan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7b. Nah, tunggu apa lagi? Selagi kita masih dalam kondisi baik-baik saja, jangan sekali-kali menunda-nunda waktu, karena waktu itu sangatlah berharga. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kami masih sering menunda-nunda pekerjaan. Mulai saat ini, kami mau jadi anak yang taat kepada orang tua kami. Tuhan yang menolong dan memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu tori kita hari ini ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.